Dua kali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan. Penangguhan penahanan Putri dilakukan dengan alasan kemanusiaan dan memiliki anak balita. Putri Chandrawati telah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Meski begitu, istri Verdi Sambo tak jua ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri. Alasannya karena Putri dinilai memiliki anak balita yang masih membutuhkan pendampingan ibunya. Putri hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam sepekan kepada penyidik. Penangguhan penahanan Putri disorot banyak pihak, termasuk aktivis perempuan Melanie Subono. Dalam unggahannya, Melanie membandingkan alasan penangguhan penahanan Putri dengan kasus lain yang saat itu memiliki anak kecil tapi tetap ditahan. Berbeda dengan nasib Putri Chandrawati, 2 perempuan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah harus merasakan dinginnya jeruji besi lantaran terbukti menjadi mucikari dalam kasus prostitusi online. Mereka langsung ditahan meski keduanya tengah hamil 7 bulan dan memiliki anak balita. Kedua perempuan ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mereka tidak memiliki kesempatan mengajukan penangguhan penahanan meski kondisinya sedang hamil dan memiliki anak balita. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ditahannya Putri Chandrawati di kasus pembunuhan Brigadir Joshua atas alasan kemanusiaan membuat publik berang. Putri disebut mendapat perlakuan khusus dari polisi. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng dan Pak Yusuf. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan dengan alasan kemanusiaan. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Januari 2021, Pak Kapolri di dalam satu proses fit and proper test menyatakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, sekarang ini konsistensi itu dipertanyakan oleh IPW karena posisi Ibu Putri yang adalah istri pejabat utama Polri telah diperlakukan istimewa, ya, menurut IPW. Artinya ada diskriminasi perlakuan. Sementara komitmen Pak Kapolri ditegaskan, hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tadi kita sudah lihat bahwa ada wanita lain juga yang terkena ancaman hukuman 15 tahun ditahan. Sementara penyidik tim sus ini tidak main-main menetapkan status tersangka pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Artinya syarat objektif telah terpenuhi, ya, syarat objektif. Apalagi yang kedua, isu pelecehan kembali dilontarkan oleh Ibu Putri, sementara Bareskrim telah menetapkan isu pelecehan tersebut yang pertama dilaporkan dinyatakan tidak ada. Artinya ada kualifikasi, ya, tidak kooperatif dari Ibu Putri, apalagi dikaitkan dengan adanya konfrontir pada hari Rabu, pada beberapa hari Rabu, ya, hari Rabu lalu antara Bu Putri dengan para tersangka dan saksi. Artinya keterangannya ini tidak berkesesuaian. Nah, ini satu alasan untuk dilakukan penahanan. Baik, Pak Yusuf, Ibu Putri mendapat perlakuan istimewa dari polisi. Demikian yang disebutkan oleh Pak Sugeng tadi. Anda sepakat dengan istilah ini? Dalam pantauan dan penilaian Kompolnas sebagai pengawas fungsional, kami melihat bahwa apa yang dilakukan penyidik pada saat ini masih menggarisbawahi penyidik masih mempertimbangkan terkait dengan permohonan alasan yang dimaksud di dalam permohonan penangguhan kuasa hukum PC. Walaupun demikian, kami sendiri juga sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kabareskrim. Tentu kami sebagai pengawas fungsional mendorong agar
penanganan kasus kematian Brigadir J ini dengan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana yang itu tersangkanya Ferdi Sambo dan PC sendiri diantaranya, maka ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural sebagaimana dimaksud di dalam kode etik profesi Polri itu. Tentu prosedural yang kita maksud tentu kembali kepada bukunya, ya, bagaimana dalam KUHP. Nah, di situ penyidik diberikan kewenangan untuk menahan, apakah itu dengan alasan subjektif maupun alasan objektif. Tapi sementara ini tentu kami masih menghargai penyidik di dalam penanganan Ibu PC sendiri yang masih mempertimbangkan alasan itu, artinya tentu ini dalam perkembangan nantinya yang bersangkutan tentu sepatutnya ditahan karena memang di dalam KUHP sendiri penyidik diberikan kewenangan. Namun sekali lagi kami masih menghargai tentu penyidik dengan alasan masih mempertimbangkan terkait dengan anak, terkait dengan kesehatan. Nah, terutama terkait dengan kesehatan ini tentu kita nanti berharap kepada penyidik memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan PC ini sendiri seperti apa sebenarnya. Karena memang tersangka kan memang memiliki hak untuk menghubungi dokternya dan memeriksakan kesehatannya. Nah, terkait dengan kesehatan ini cukup sangat kami pantau. Ini terkait dengan kesehatan apa barangkali nanti diberikan penjelasan kepada publik sehingga menjadi pertimbangan untuk belum dilakukan penahanan terhadap Ibu PC. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi Ibu Putri kita ketahui sudah 2 kali diperiksa. Kemudian tadi Anda sebutkan sudah dikonfrontir juga. Tidakkah waktu yang diberikan oleh penyidik begitu untuk mempertimbangkan alasan Putri apakah ditahan atau tidak? Ini sudah cukup lama, Pak Sugeng. Saya sudah waktunya Ibu Putri ditahan ya, sudah waktunya ya. Penyidikan pertama kan beliau dalam keadaan traumatik. Traumatiknya juga saya pertanyakan, traumatik karena memang adanya dugaan pelecehan atau traumatik melihat seorang yang dia dalam tanda kutip sayangi, pengawal yang dia sayangi ya ditembak mati di depan matanya gitu ya, itu bisa saja traumatik, bahkan bisa menyerang psikologinya, itu bisa saja. Atau traumatik karena pelecehan. Oleh karena itu apakah ada hasil assessment ya yang dari psikolog forensik atau psikiater forensik yang kemudian dituangkan dalam bentuk visum et repertum psikiatrum yang menjelaskan bahwa Ibu Putri itu traumatik karena pelecehan atau karena apa? Ini pertanyaan dari IPW. Yang kedua, ada problem nanti ketika diserahkan pada saat P21 ya, ada problem psikologis buat kejaksaan kalau melakukan penahanan. Karena dari penyidik tidak ditahan, ya kemungkinan bisa tidak ditahan. Yeah. Tetapi ketika P21, saya harapkan itu sudah ada penahanan. Sehingga jaksa penuntut umum tinggal melanjutkan status penahanannya saja. Baik. Itu loh. Baik, lalu bagaimana saran Kompolnas terkait penahanan Putri Chandrawati? Kita tahan dulu sebentar, Pak Yusuf dan Pak Sugeng. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.